Selamat datang ke Bali. Pernah nggak sih Anda ada di posisi harus ambil keputusan penting, tapi rasanya tuh berat banget? Kayak bayangin deh, Anda mesti presentasi ke CEO, terus dikasih pilihan waktu jam 8 pagi, jam setengah 12 siang, atau jam 6 sore. Nah, milih jam berapa? Ternyata pilihan waktu ini bisa jadi lebih penting dari yang kita kira loh. Hari ini kita coba bedah ini ya, sumber kita dari buku Rolf Dobelli, terutama bab soal decision fatigue. Apa itu? Ya, kelelahan memutuskan. Betul sekali. Jadi, misi kita di sini itu mau coba pahami ide utama dari sumbernya. Kenapa kok bikin keputusan lebih sedikit, itu malah bisa bikin keputusan kita jadi lebih baik. Intinya sih, ini semua soal sumber daya mental kita, yang ternyata, ya ada batasnya. Oh, jadi konsepnya decision fatigue itu ya. Bisa dibayangin kayak baterai HP, atau mungkin otot kali ya. Jadi energi mental buat mikir, nimbang-nimbang, terus mutusin itu ada limitnya gitu. Tepat, tepat. Analoginya pas banget. Sumber ini tuh nekenin banget kalau kemauan keras atau ya energi buat mutusin itu nggak limitless. Dia bisa capek. Kayak otot ada kalau dipakai terus-terusan. Nah, balik ke contoh presentasi tadi ya. CEO itu mungkin kalau pagi jam 8, wah energinya penuh tuh. Fokusnya tajam, bisa nimbang-nimbang dengan oke. Tapi, coba bayangin setelah seharian rapat, balesin email, bikin keputusan ini itu. Pas sore jam 6, kemungkinan besar energi mentalnya udah, ya tipis banget. Oke. Terus kalau udah tipis gitu energinya, dampaknya apa? Apa kita cuma jadi lebih malas mikir aja? Atau ada efek lain yang lebih serius ke kualitas keputusan kita? Wah, dampaknya bisa signifikan loh ke kualitasnya. Jadi pas kita capek secara mental gitu ya, kita tuh bukan cuma ngerasa males, kita jadi lebih gampang impulsif. Jadi kayak tergoda gitu sama solusi cepet atau jalan pintas yang belum tentu paling benar. Atau malah kebaliknya, kita malah jadi, aduh, hindarin aja deh bikin keputusan. Nunda-nunda atau yaudah pilih aja opsi paling gampang yang nggak perlu mikir. Jadi kemampuan kita buat nimbang plus minus secara hati-hati, secara rasional, itu jadi tumpul gitu. Iya. Ini ngejelasin banyak hal nih. Mungkin ini alasan kenapa kalau udah malam abis kerja seharian gitu ya, rasanya kok susah banget mutusin hal sepele. Kayak mau makan apa aja bingung, atau milih mau nonton apa gitu, aduh rasanya otak udah nggak mau diajak kompromi lagi. Jadi ini bukan sekedar males biasa ya, tapi emang kapasitas kognitif kita beneran turun gitu. Persis. Rasa udah nggak mau mikir lagi itu, ya itu dia inti decision fatigue. Nah, kondisi mental yang udah terkuras ini jadi pintu masuk buat masalah lain. Misalnya, ada konsep namanya paradox of choice. Jadi pas energi kita lagi rendah nih, dikasih banyak pilihan, malah jadi bikin pusing, bukan bikin seneng. Kita udah nggak punya bensin lagi buat ngeevaluasi semua opsi itu baik-baik. Jadinya ya bisa lumpuh, nggak bisa milih, atau malah salah pilih karena buru-buru. Masuk akal banget. Jadi bukannya merasa kuat karena banyak pilihan, malah jadi kewalahan ya, karena udah capek duluan mikirnya. Benar. Dan ini nyambung lagi sama default effect. Nah, ini juga menarik. Pas kita capek, otak kita tuh otomatis nyari jalan paling gampang. Jadi kita cenderung ya udah pilih aja opsi standar. Opsi yang udah disediain. Pokoknya apa aja yang nggak butuh usaha mental ekstra buat mikirin alternatif lain, kita milih jalur yang resistensinya paling kecil. Kenapa? Ya karena energi buat milih secara aktif udah habis. Oke. Jadi gambaran besarnya makin jelas nih. Intisari penting dari obrolan kita yang ditekankan banget di sumber Dobelli ini ya, energi buat mutusin itu tuh sumber daya yang wah berharga banget dan terbatas. Jadi ngelola energi ini dengan baik, nggak dihambur-hamburin buat hal-hal sepele, itu kunci biar kita bisa bikin keputusan yang lebih bagus pas dibutuhin. Intinya, kayak judul babnya ya, putuskan lebih baik dengan cara, ya putuskan lebih sedikit hal yang nggak krusial. Iya, betul. Tapi ini bukan berarti kita jadi lari dari tanggung jawab ya, atau hindarin semua keputusan penting gitu, bukan. Ini lebih ke soal kesadaran strategis aja. Sadar kalau energi mental kita tuh ada batasnya. Jadi pesannya tuh, ya alokasikan energi berharga itu secara bijak. Fokusin buat keputusan yang benar-benar ngaruh ke hidup atau kerjaan Anda. Nah, buat keputusan lain yang kurang penting, coba cari cara buat nyederhanain. Atau otomatisasi mungkin.
Atau bahkan kalau bisa ya delegasikan aja. Buat Anda para pendengar, coba deh pikirin, dalam rutinitas harian Anda, keputusan-keputusan kecil mana aja sih yang tanpa sadar itu paling banyak nyedot energi mental Anda? Terus, gimana caranya Anda bisa mungkin nata ulang hari atau minggu Anda biar keputusan-keputusan paling penting itu selalu diambil pas energi mental lagi di puncak-puncaknya? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.